Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan untuk fisika umum 2 ya. Dan sekarang masuk ke modul terakhir, yaitu adalah modul ke-6, dan kita akan masuk ke tes formatif yang pertama terkait dengan yang namanya terkait dengan partikel radioaktif lah ya. Oke, so nomor 1, inti atom terdiri atas apa? Nomor 2 nya nomor atom itu apa, dan nomor 3 itu nomor massa itu adalah apa. Oke, jadi ini ada hubungannya dengan yang namanya lambang unsur ya kan, and then kemudian juga terkait dengan atom itu sendiri. Nah, jadi di dalam sebuah atom itu akan terbagi menjadi 3 penyusun ya. Ini saya bikin satu lapis aja ya. Nah, jadi ada yang biru muda ini namanya adalah elektron. Nah, terus kemudian yang ini adalah proton, mewakili proton ya. Proton itu adalah partikel bermuatan positif, dan untuk yang hijau ini mewakili neutron. Oke, jadi elektron itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Dan di mana dalam sebuah atom ini, yang di bagian dalam ini adalah inti atom. Nah, ya. Jadi dapat terjawab untuk soal nomor 1. Inti atom terdiri dari apa? Warna orange dan hijau, yaitu adalah proton dan neutron. So jawabannya D. Nomor 2, nomor atom. Nah, ini ada hubungan dengan ini ya, terkait dengan lambang unsur. Nah, jadi lambang unsur misalnya kita bikin X gitu ya. Kemudian ada Z dan ada A. Yang dimana X ini adalah lambang unsur ya, terkait dengan simbolnya, kayak misalnya terkait dengan atau ini jenis unsurnya deh. Intinya ini unsurnya. Contoh kayak misalnya kalsium disingkat dengan Ca, ya di sini tulisannya Ca. Kemudian ada Z, yaitu adalah terkait dengan nomor atom. Kemudian yaitu adalah terkait dengan A, yaitu adalah nomor massa. Dan di mana ada pengaruhnya dengan apa nih? Ya, ini akan ada pengaruhnya dengan jumlah proton, elektron, dan neutron. Nah, yang bisa dipastikan adalah terkait dengan nomor atom ini akan setara dengan yang namanya jumlah proton. Oke, kemudian bagaimana nomor massa? Ya, nomor massa ini adalah terkait dengan jumlah proton ditambahkan dengan jumlah neutron. Nah, jumlah neutron. Jadi bisa kita katakan kalau misalnya kita mau menghitung jumlah neutron, yaitu artinya berarti selisih antara nomor massa dengan jumlah protonnya, atau selisih antara nomor massa dengan nomor atomnya. Nah, kalau elektronnya gimana? Nah, kalau jumlah elektron itu tergantung. Nah, makanya di sini dipisah. Terkait dengan jumlah elektron itu akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tergantung dalam kondisi apa. Kalau dalam kondisi netral, maka jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron ya. Sama dengan jumlah elektron. Kemudian kalau dalam ion positif, ion positif alias berarti melepas ya. I positif itu melepas alias kelebihan nih. Jadi melepas apa? Melepas elektron. Sehingga yang bisa dipastikan adalah jumlah protonnya pasti bakal lebih besar daripada jumlah elektron. Kemudian kalau dalam keadaan ion negatif, berarti menangkap elektron, berarti jumlah protonnya akan lebih sedikit daripada jumlah elektronnya, alias jumlah elektronnya akan jauh lebih banyak. Nah, jadi nomor 2 sama nomor 3 bisa kita jawab. Nomor atom adalah ya jumlah proton dalam inti, dan kemudian nomor 3, nomor massa adalah jumlah neutron ditambahkan dengan jumlah proton. So, nomor 2 jawabannya A, dan nomor 3 jawabannya adalah yang C.
Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk ke soal nomor 1 sama nomor 3-nya. Oke, nah ini tabel apa sih? Oke, nanti ini ada hubungannya dengan nanti ya soal yang selanjutnya. Nah, isotop adalah nuklida yang mempunyai, ya, isotop itu adalah jumlah protonnya sama, tapi nomor masanya berbeda. Jadi bisa dipastikan kayak contoh nih ya, contoh 6 12 karbon, terus kemudian 6 karbon 13 ya, karbon 13 sama karbon 14. Nah, ini nomor atomnya sama. Bisa dipastikan bahwasanya ya jumlah protonnya sama dan hasil unsurnya sama. Jadi cuman beda nomor massa ya. Oke, itu untuk soal nomor 4. Dan lanjut ke soal nomor 5. Nuklida 92238 mempunyai berapa proton, neutron? Oke, berarti nomor 5 itu 92 U238 akan mempunyai jumlah proton sebesar 92, dan untuk neutronnya adalah 238 dikurangkan dengan 92. Berapa tuh? 146 ya. Kemudian kalau elektronnya, karena dia berhubung netral, berarti elektron sama dengan proton, yaitu adalah 92. Ya sudah, berarti kita sudah mempunyai jawaban, yaitu adalah nuklida 92 ini kalau salah uranium kalau nggak salah. 238 mempunyai 92 proton dan 146 neutron ya, yaitu jawabannya D. Nah, lanjut ke soal nomor 6. Inti helium yang dipancarkan dalam proses peluruhan itu diketahui sebagai, nah, inti helium alias He. Nah, 24He itu ya, inti helium itu 24He, yang dimana 24He itu akan sama dengan partikel alfa. Nah, nih ya. Jadi sinar alfa itu bisa kita katakan sebagai inti helium. Jadi ini bisa kita bisa kita bikin atau kita bisa rubah bentuknya menjadi 24 alfa. Jadi mau nulisnya ini boleh, ini juga boleh, gak ada masalah. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus ke soal nomor 4 dan 6-nya, dan kita lanjut ke nomor 7 dan 8. Oke, untuk soal nomor 7, kita punya informasi suatu inti 2760 meluruh dengan memancarkan elektron menjadi inti baru, yaitu, oke, jadi nomor 7 katanya kita punya informasi 27CO 60 dan ternyata memancarkan elektron. Nah, jadi di sini kita punya X dan kita nggak tahu ini berapa, tapi yang bisa dipastikan bahwasanya akan memancarkan elektron. Nah, elektron ini bisa disimbolkan dengan -1E0. Dan yang perlu diingat, ini adalah yang cukup mudah. Karena apa? Intinya sebelah kiri sama sebelah kanan itu ya, dari bagian ininya harus sama angkanya. Jadi yang ini. Nah, jadi yang ini, yang kiri 27 itu akan sama dengan sesuatu tambah -1. Jadi 27 sama dengan sesuatu, alias mungkin kita bikin ini kita bikin P aja ya kali ya, atau A deh. Nah, ini A, kemudian ini Z ya. Sama dengan A ditambah dengan -1. Nah, alias berarti ini dikurang 1 lah ya. Berarti A-nya berapa? Ya jelas A-nya 28. Oke, kemudian untuk yang ini itu ya ini sama ini. Berarti 60 itu sama dengan Z tambah 0. Berarti Z-nya sendiri itu sama dengan 60. So, bisa disimpulkan bahwasanya ini inti yang baru itu adalah X 2860. Sehingga jawabannya mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Karena inti walaupun dia meluruh, maka ini masih menghasilkan inti baru yang unsurnya masih sama ya. Nah, tapi apakah begitu? Tentu tidak ya. Nah, jadi karena berhubung 28 ini adalah unsur nomor atom itu mewakili terkait dengan yang namanya terkait dengan unsurnya. Jadi kalau ini berbeda, sudah bisa dipastikan bahwa unsurnya juga berbeda. Jadi yang paling bisa berubah itu adalah terkait dengan nomor massa. Nomor atom itu udah punya pasangannya masing-masing.
Jadi jawabannya apa? Yaps, yang A, 28 nikel 60 ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8 kita punya informasi inti 82 PO 210 meluruh memancarkan partikel alfa. Berarti ini X gitu ya. Bla 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 ditambah dengan 24 alfa. Yap, seperti ini. Jadi ini kita kasih A ini Z gitu ya. Nah, tapi di sini diminta jumlah proton ya, berarti A-nya aja yang dihitung. 82 sama dengan A tambah 2. Berarti A-nya berapa? Ya jelas 80. Tapi nggak ada masalah, sekaligus juga dipakai buat belajar. Berarti yang ini 210 sama dengan Z ditambahkan dengan 4, maka Z-nya adalah 206. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya inti yang baru itu adalah 80 X 206 ya. So jawaban untuk soal nomor 8 adalah yaps yang C. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 7 dan nomor 8-nya dan kita akan lanjut ke soal terakhir untuk tes formatif pertama. Nomor 9 waktu paruh. Oke, waktu paruh. Kita punya informasi waktu paruh daripada radio ini adalah terkait dengan T setengah. Itu adalah 5 hari. Kemudian berapa radionuklida yang tersisa setelah mengalami peluruhan, alias berarti T-nya itu sama dengan 10 hari. Oke, berarti kira-kira bakal tersisa ya. Oke. Jadi nomor 9 berarti kalau misalnya namanya yang tersisa, berarti sisa ini kan berarti sama aja kayak N0 dikurangkan dengan NT ya. Nah, sedangkan untuk menghitung NT itu kita butuh daripada N0 dikalikan dengan yang namanya setengah dipangkatkan dengan T per T setengah ya. Nah, berarti sisa sama dengan N0 dikurangkan dengan N0 dikalikan dengan setengah dipangkatkan 10 per 5. Berarti sisa sama dengan N0 dikurangkan dengan yang namanya, nah ini kalau dihitung kan hasilnya 2 ya. Berarti setengah pangkat 2 ya, 1/4. Jadinya 1/4 NO. Sehingga terkait dengan tersisa, enggak dong ya, salah ya. Sorry. Nah, jadi sebenarnya perhitungan daripada kira-kira tinggal berapa, nah tetap aja kerjanya begini ya. Jadi yang tersisa itu adalah sebesar 1/4 dari jumlah partikel awalnya. Jadi jawabannya adalah yaps yang D. Nah, kalau yang tadi kita pakai itu adalah untuk menghitung berapa sih yang sudah bereaksi atau sudah meluruh. Nah, gitu ya. Oke, so nomor 10. Suatu inti AU198 mempunyai waktu paruh alias T setengah sama dengan 2,7 hari. Kemudian apabila aktivitas awal inti itu berarti A0. Nah, berarti 60. Terus kemudian aktivitasnya setelah AT-nya itu berapa ketika 8,1 hari nih T-nya. Mau T besar boleh, mau T kecil sebenarnya boleh ya. 8,1 hari. Ya udah, berarti langsung kita kerjakan aja. AT sama dengan A0 dikalikan dengan yang namanya setengah dikalikan dengan T besar per T setengah. Oke, berarti AT sama dengan 60 dikalikan dengan yang namanya setengah dikalikan 8,1 per 2,7, dan dimana ini tuh jawabannya adalah 3 ya. Berarti setengah pangkat 3 itu adalah 8. So berarti AT-nya adalah 60 dikali dengan 1/8. Nah, berapa tuh 60 dibagi dengan 8 atau 60 per 8? Maka nilai AT-nya sendiri adalah jawabannya adalah 7,5 Curie. Oke, jadi jawaban untuk soal nomor 10 adalah yang B. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so
Kita lanjut ya ke tes formatif kedua, tapi sebelum lanjut, nah yang ini itu ya kalau di nomor 7 atau nomor 8 atau yang intinya ada reaksi. Nah, intinya reaksi itu nanti ini kepake, misalnya kayak ini nanti jadi apa sama apa gitu. Dan biasanya kalau terkait dengan kayak misalnya mungkin melepaskan triton, ya udah kalian harus juga tahu nih triton tuh notasinya seperti apa ya. Oke, so kita hapus untuk nomor 9 dan nomor 10-nya dan kita akan lanjut ke tes formatif kedua. Untuk soal nomor 1, kita punya informasi bahwasanya berapa jari-jari inti Fe56 dan oke. Jadi ini ada dua jawaban berarti yang dimana rumus dasarnya itu adalah terkait dengan R sama dengan R0 dikalikan dengan yang namanya A pangkat sepertiga ya, alias akar pangkat 3 dari A gitu. Ya udah, berarti untuk yang A terkait dengan Fe56, nah saya biasa nulisnya begini, berarti ini kita punya informasi bahwasanya A-nya itu 56. Dan untuk RO-nya sendiri kita punya informasi bahwasanya senilai 1,2 kali 10 pangkat min 15 meter. Ya udah, berarti terkait dengan R-nya si Fe sendiri itu sama dengan R0 dikalikan dengan A-nya Fe dipangkatkan dengan sepertiga. Berarti R-nya Fe itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 15 dikalikan dengan 56 pangkat sepertiga. Ya udah, berarti RFE-nya sendiri itu langsung kita tulis 1,2 kali 10 pangkat min 15 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 56. Jawabannya adalah 3,83. Oke, berarti ini 3,83. Berarti RFE-nya sendiri sama dengan 1,2 kali dengan 3,83. Jawabannya adalah 4,596. 4,596 kali dengan 10 pangkat min 15 meter. Oke, jadi ini 3,83 ya. Oke, so untuk yang A sudah, dan yang B, nah dari sini sebenarnya udah kejawab ya, bahwasanya apa? Ya, jawabannya adalah yang B. Karena ini udah 4,6 kali 10 pangkat min 15. Nah, tapi kurang afdol rasanya kalau misalnya kita nggak jawab semuanya. Takutnya ternyata emang ada yang tipe gitu kan. Oke, berarti ini A-nya sama dengan 235. Berarti terkait dengan RU sama dengan R0 kali A-nya si U pangkat dengan sepertiga. Oke, RU-nya sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 15 dikalikan dengan 235 pangkat 1/3. Berarti RU-nya sendiri itu nilainya akan setara dengan yang namanya 1,2 kali 10 pangkat min 15 dikalikan dengan akar pangkat 3 dari 235. Jawabannya adalah 6,2. Nah, 6,2. Berarti nilai RU-nya sendiri adalah 1,2 kali 6,2 itu adalah 7,44. Nah, 7,44 kali dengan 10 pangkat min 15 meter. Dan ternyata pas kita cek juga terkait dengan untuk yang 235U, jawabannya sama, yaitu adalah terkait dengan 7,4 kali 10 pangkat min 15 ya. Oke. Jadi intinya nomor 1 ini basicnya adalah ada di sini ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Bila diketahui bahwa massa proton, massa neutron, dan massa inti itu adalah sekian ini, sekian U, dan sekian U, maka berapa energi ikat intinya? Nah, untuk mencari energi ikat inti, kita sebenarnya simpel ya. Jadi ini kan terkait dengan proton sama neutron, itu kan ada di ini, ya kan, ada di bagian inti atomnya. Tapi nyatanya tuh massa inti atomnya, inti C12 sendiri, itu nilainya segini ya. C12 ini kan berarti 6 C12. Oke, ternyata dari sini kita punya informasi bahwasanya jumlah protonnya 6 dan jumlah neutronnya itu 6. Nah, jadi sebenarnya ini kalau saya sih nggak pakai rumus kalau saya biasa ngerjain. Jadi intinya gini aja, kalau kita punya proton 6, maka massa proton totalnya itu berapa? Ya, 6 dikalikan dengan untuk proton 1,007825 U, yang dimana U ini kurang lebih sama seperti satuan massa atom atau SMA. 1,00
7825 dikalikan dengan 6, maka jawabannya adalah 6,04695 U. Terus kemudian untuk massa neutronnya itu adalah 6 gitu ya, dikali dengan 1,008665 U. Oke, jadinya 1,008665 kali dengan 6, maka jawabannya adalah 6,05199 U. Ya udah, berarti gini. Jadi gini, intinya gini ya sebenarnya. Massa inti berdasarkan data kita bandingkan dengan massa inti yang berdasarkan perhitungan yang satunya lagi. Karena kan kita tahu bahwasanya tuh inti atom tuh punya ada proton sama neutron. Nah, ternyata pas kita hitung gitu ya. Pas kita hitung totalnya itu sebesar 6 kok ditambah dengan 6,04695. Jawabannya adalah 12,09894 U. Dan ternyata massa daripada intinya itu 12 pas. Nah, sedangkan terkait dengan massa proton sama ini itu 12,09. Jadi ada apa? Ya, kalau misalnya anggap aja untuk menyeimbangkan, jadi intinya itu untuk menyeimbangkan, maka perlu energi ikat nih. Nah, jadi nih saya punya jadi ibarat kata tuh saya punya inti di dalam, itu nilainya 12. Dan ternyata saya dari 12 itu, saya punya sesuatu yang nilainya 12,09. Berarti saya nggak kuat dong untuk menampung itu semua, maka saya butuh tambahan, yaitu adalah energi ikat inti. Makanya energi terkait dengan apa sih namanya? Kalau bisa kita bilang itu berarti delta M ya, alias defek massa, maka nilainya setara dengan 12,09894 U dikurangkan dengan 12,00000 U. Maka defek massanya sendiri itu sebesar ya pasti 0,09894 U. Tapi di sini diminta adalah terkait dengan energi ikatnya berapa. Nah, jadi sebenarnya terkait dengan energi ikat ini terkait dengan apa sih namanya? Terkait dengan yang namanya konversi. Nah, di mana 1 U itu kurang lebih sekitar ya, jadi ini adalah 931,4 mega elektron volt. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya terkait dengan energi, atau mungkin saya tulis di sini aja ya. Energi ikat intinya setara dengan yang namanya 0,09894 dikali dengan 931,4, dan nanti ini satuannya adalah mega elektron volt ya. Oke, tinggal 931,4. Jawabannya adalah 92,15 mega elektron volt. Maka jawaban yang mendekati adalah Yapsiang A. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Oke, jadi terkait dengan soal nomor 3 masih dengan soal yang serupa untuk nomor 2, soal nomor 2. Oke, jadi nomor 3 kita punya informasi bahwasanya tuh ada 613C. Berarti di sini kita punya informasi jumlah protonnya 6, jumlah neutronnya 13 kurang 6 alias 7. Nah, bila diketahui masanya ini C13 adalah segini, C12 adalah segini, dan massa neutron adalah segini, berapa energi yang dibutuhkan untuk memisahkan pada inti? Oke, berarti sorry. Ini berarti 16C itu akan menjadi 612C. Terus kemudian apa nih? Ya, neutron itu kan 01N ya. Ditambah dengan 01N. Ya udah, sebenarnya ini terkait dengan energi yang dibutuhkan. Nah, tinggal kita hitung energinya bakal ada di mana. Ya udah, di sebelah kiri. Di sebelah kiri kan cuman ada ini. Ya kan, di sebelah kiri itu cuman ada ini doang. Dan cuman nilainya cuman 1 doang. Berarti ini jadinya 13,003355 U. Terus kemudian untuk yang di sebelah kanan, nah yang di sebelah kanan sini
itu nilainya adalah sebesar 12,0 ditambahkan dengan 1,008665, maka ya kalau kita hitung jadinya 13 ya. 13,008665 U. Nah, dari sini siapa yang kekurangan? Ya, sebelah kirinya nih. Jadi di bagian kirinya ini ada yang namanya energi. Nah, energinya ya gimana? Ya tinggal selisihnya aja. Nah, 13,008665 dikurangkan dengan 13,003355, dan jangan lupa langsung kita kali dengan 931,4. Karena di sini kita mintanya adalah mega electron volt. Yaudah, berarti jadinya 13,008665 dikurang dengan 13,003355 dikali dengan 931,4, jawabannya adalah 4,945 mega electron volt. Ya, so jawabannya mendekati adalah ya yang C. Oke, so lanjut ke soal nomor 4. Berapa energi ikat per nukleon per intinya untuk 24 ini bila diketahui massa atomnya segini? Nah, berarti kita harus cari dulu nih energi ikat intinya berapa. Nanti baru kita bandingkan atau kita bagi dengan ya nomor massanya. Nah, kita harus tahu dulu dong ya kan energi ikatnya berapa. Nah, untuk mencari energi ikat kan berarti kita butuh yang namanya defek massa segala macam. 24 Cr53 52 itu kita punya informasi bahwasanya kita punya proton sebanyak 24 dan kemudian kita punya neutron sebesar 28. Ya udah, dari sini langsung kita hitung aja. MP-nya sama dengan 24 dikali dengan 1 proton, masanya itu sebesar 1,007825 U. Sedangkan kalau untuk di sini neutron berarti 28 kali dengan 1,008665 U. Maka ini nilainya sendiri adalah sebesar ya udah 24 kali dengan 1,007825, maka nilainya adalah 24,1878 78 U. Sedangkan kalau yang di bawah 28 kali 1,008665 itu nilainya adalah sebesar 28,2426 U. Nah, jadi kita bikinnya pakai ini aja ya, 4 angka di belakang koma. 28,2426 tambah dengan 24,1878 maka jawabannya adalah sebesar 52. Nah, 52,4304 U. Ya udah, terus habis itu ternyata massa intinya, massa si Cr itu sebesar 51,940511. Nah, berarti bagaimana? Ya, ada energi ikatnya atau delta M-nya. Ada perbedaan, yaitu sebesar dengan 52,4304 U dikurangkan dengan yang namanya 51,940511 U. Berarti dikurang dengan 51,940511, jawabannya adalah sekitar 0,489889 U. Berarti energi ikatnya itu setara dengan yang langsung aja ya, energi ikat per inti itu sama dengan 0,489889 kali 931,4 dibagi dengan A-nya itu adalah 52. Oke, berarti jadinya 0,489889 dikalikan dengan 931,4 dibagi dengan 52. Maka jawabannya adalah 8,774 mega electron volt, atau jawaban yang mendekati adalah yaps yang D ya. Oke, jadi kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 3 dan nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5 sampai nomor 7. Nah, ini baru nih lebih rinci lagi ya. Oke, nomor 5. Lengkapi reaksi inti berikut. Oke, kita punya 19F. Nah, ini ditambah dengan yang namanya plus 1, alias kita bikin 1 aja juga nggak apa-apa. Ini beta
Terus ini 0. Nah, sebenarnya ini adalah positron ya. Mau ini nih plus 1 0. Nah, cuman bukunya pakainya versi ini, pakai yang beta. Terus kemudian menjadi sesuatu, kita bikin X. Ini sesuatu, ini ada A, ini ada Z-nya pasti, sorry. Ini ada Z, ini ada A-nya. Terus kemudian ditambahkan dengan alfa, yang dimana alfa itu adalah 24 alfa alias inti helium. Nah, jadi harus tahu nih nomor masanya berapa, nomor atomnya berapa gitu. Kalau nggak tahu ya nggak bisa dikerjain. Nah, yaudah, berarti kita harus kerjain nih. Nah, yang atas dulu nih. Berarti 19 ditambah dengan 0 itu sama dengan A ditambah dengan 4. Berarti 19 sama dengan A tambah 4. Berarti A-nya berapa? 15. Kemudian ya ini sama ini. Intinya kiri sama kanan tuh harus sama jumlahnya. Jadi 9 ditambahkan dengan 1 sama dengan Z tambah 2. Berarti 10 sama dengan Z tambah 2. Maka nilai Z-nya sama dengan 8. Maka bisa dipastikan A-nya yang atas 15, bawahnya 8. Mana yang bawahnya 8, atasnya 15? Yaps, jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Nah, nomor 6, kita punya informasi ada persamaan reaksi. Reaksi nuklir diketahui bahwa dengan anggap bahwa energi kinetik neutron mula-mula sangat kecil. Maka energi yang dibutuhkan untuk dilepaskan. Nah, jadi ini ada yang kurang sebenarnya informasinya ya terkait dengan soal nomor 6 ini, terkait dengan masanya si siapa, U235 itu adalah sebesar 235,043924 U. 924 U. Nah, jadi energi kinetik. Nah, jadi gini. Intinya simpel, sama kayak di nomor sebelumnya, bahwasanya tuh untuk mencari energinya ya kira-kira ada ditaruh di kiri atau di kanan. Nah, gitu. Jadi tinggal menyeimbangkan, tujuannya tuh menyeimbangkan. Jadi soal nomor 6 kita punya informasi 92235U ditambah dengan 01N menjadi 56Ba141 tambah dengan 36 kripton, 92 ditambahkan dengan 3 kali daripada 0N1. Yaudah, karena berhubung kita punya informasi bahwasanya bahwa energi kinetik neutron mula-mula sangat kecil, so ini kita nggak perlu masukkan ke perhitungan ya. Jadi yang perlu kita hitung adalah ya yang ini aja. Si siapa di 235 ini sendiri adalah 235 0,043924 U itu akan sama dengan yang namanya ini BA-nya adalah 140,91440 ditambah dengan yang namanya ini mungkin saya tulis di sini aja deh. Ditambah dengan KR-nya adalah 91,92630 ditambahkan dengan 3 kali neutron. Nah, massa neutron itu sebesar 1,008665. Yaudah, dicek dulu nih sebelah kanannya. 140,91440 tambah 91,92630 tambah 3 dikalikan dengan 1,008665, jawabannya adalah sebesar 235 di koma 866695, sedangkan ini adalah 235,043924 U. Nah, tapi kita U-nya mau ditulis atau enggak? Ya mungkin ditulis aja kali ya. Oke, U, di sini U, di sini U, di sini U, dan ini jadinya U. Berarti yang kita perlu tambahin sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Kan gitu ya. Nah, berarti untuk menyeimbangkannya berarti bahwa ya ditambahkan E di bagian sini. Nah, berarti nilai E-nya ya sebesar 235,86695 U dikurangkan dengan 235,043924 U,
maka nilai E-nya sendiri setara dengan yang namanya sebesar 0,822771 U. Berarti nilai E-nya sendiri adalah sebesar 0,822771 kali 931,4. Berarti nilai E-nya sendiri sebesar 766,33 mega elektron volt. Maka jawaban yang mendekati adalah yaps yang D, ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, lengkapi reaksi fusi berikut. Oke, 1,2H ditambah dengan 1H2 akan menjadi 2He3 ditambahkan dengan apa nih? Oke. Yaudah, intinya apa? Ya, intinya ini sama ini kalau ditambahin itu sama dengan 2 tambah Z. Kemudian 2 tambah 2 itu sama dengan 3 tambah A. Ya, walaupun kalau emang udah tahu nih ini 4, berarti 3 tambah 1. Ini 2, berarti 2 tambah 0. Yaudah, berarti 2 tambah 2 sama dengan 3 tambah A. Berarti 4 sama dengan 3 tambah A. Berarti A-nya sama dengan 1. Sehingga untuk nilai Z-nya sendiri 1 tambah 1 sama dengan 2 tambah Z, berarti 2 tambah 2 sama dengan 2 tambah Z, berarti Z-nya sama dengan 0. So, berarti kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah bawahnya 0, atasnya 1 nih. Berarti 0 N1. Gitu ya. Kalau ini kan 8X15. Nah, kalau nomor 7 berarti mana nih 0 yang atas 1? Ya, jawabannya adalah neutron. Berarti jawabannya adalah yang A. Jadi kalau dalam soal itu biasanya terkait dengan nomor atom sama nomor massa itu, kalau yang khusus-khusus seperti ini kayak hidrogen, proton, elektron, neutron, positron gitu ya, itu biasanya nggak dikasih tahu tuh muatan nomor atomnya berapa, nomor massanya berapa. Jadi harus tahu sendiri gitu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so untuk nomor 8 terlebih dahulu ya. Jadi nomor 6 sampai nomor 5 sampai nomor 7-nya kita hapus terlebih dahulu. Untuk nomor 8, berapa energi yang dilepaskan dari reaksi inti berikut? Oke. Nah, berarti ini nggak ada yang diabaikan. So, ya kita fokus aja. 1,2H tambah 1H3. Kemudian menjadi yang namanya 2He4 ditambahkan dengan 0,1N. Oke, udah pas ya. Atasnya 5, bawahnya 2. Yaudah, berarti tinggal kita hitung aja. Untuk di sini hidrogen yang 2 ini 2,014102 U ditambah dengan 3,016049 U itu akan sama dengan 4,002602 U ditambahkan dengan 1 neutron itu adalah 1,008665 U. Yaudah, tinggal dicek dulu nih, mana yang lebih besar. 2,014102 ditambah dengan 3,016049. Sebelah kirinya tuh nilainya adalah 5,03. 5,030151 U. Terus kalau yang sebelah kanan 4,002602 tambah dengan 1,008665 yang nilainya adalah 5,011267 U. Berarti mana yang ditambahin E? Ya, yang ditambahin E adalah yang sebelah kanan. Berarti, nah maka nilai E-nya itu adalah ya 5,030151 U dikurang dengan 5,011267 U. Maka nilai E-nya sendiri adalah sebesar 5,03015 adalah sebesar 0,018883 U. Berarti nilai E-nya sendiri adalah 0,018883 kali dengan 931,4. Berarti nilai E-nya sendiri adalah sebesar 17,58 mega elektron volt. Ya, so jawaban nomor 8 adalah yaps yang B. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 8 dan kita akan lanjut ke dua soal terakhir untuk tes formatif yang kedua. Oke, jadi untuk nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 sebuah siklotron dengan jari-jari maksimum sebesar R
2,5 meter dipakai dengan untuk mempercepat proton pada medan magnet sebesar 2 Tesla. Berapa energi kinetik proton saat meninggalkan siklotron? Nah, jadi ini sebenarnya terkait dengan berarti siklotron itu kan bentuknya melingkar ya. Anggap aja kurang lebih mendekati kurang lebih lingkaran sempurna gitu. Walaupun sebenarnya kan bentuknya begini nih siklotron. So kita anggap saja dia bentuknya begini. Nah, terus kemudian kan nanti dia akan yang namanya lepas. Nah, di mana lepas ini sebesar V. Dan berarti di sini ada apa? Ya, di sini karena berhubung ada yang namanya proton, kemudian ini akan ada yang namanya gaya Lorentz lah intinya. Maka dari sini kita punya informasi bahwasanya gaya Lorentz itu setara dengan yang namanya gaya sentripetal. Yang dimana rumus terkait dengan gaya Lorentz adalah B sama dengan B kali Q kali V dikali sin theta. Tapi karena berhubung kita anggap tegak lurus, jadi kita pakainya B Q V aja. Terus yang ini adalah M kali V kuadrat per R, sehingga berarti ini sama-sama bagi V. Berarti untuk nilai V-nya sendiri itu adalah ya berarti B kali Q kali R per M. Nah, ya udah. Berarti terkait dengan soal nomor 9, langsung aja tuh kita kerjakan nomor 9. Kita punya R segini, ini B-nya nih 2 Tesla. Terus proton, nah Q proton sendiri itu nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, berarti nilai V-nya, V proton itu adalah sebesar 2 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali R-nya adalah 2,5 dibagi dengan massa proton itu sebesar 1,67 kali dengan 673 dikalikan dengan 10 pangkat min 27 kg ya. Karena apa? Massa proton sendiri itu adalah 1,673 kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, tapi karena berhubung ini satuan sistem internasional semua yang dipakai gitu ya. Yang dipakai berarti kita harus rubah dalam bentuk kilogram ya. Kali 10 pangkat min 27 kilogram. Karena kan dari sini ke sini itu adalah dikali dengan 10 pangkat min 3 ya. Nah, kenapa kita harus nyari V? Karena ya yang ditanyakan adalah terkait dengan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Ya walaupun sebenarnya berarti kalau dari sini ya, kalau ya udah kita nggak apa-apa deh. Kita hitung dulu V-nya dulu aja berapa. Berarti ini jadinya berarti 2 kali 1,6 kali 2,5 per 1,673 nilainya adalah 4,78. 4,78 kali 10 pangkat min 19 ini min 27, berarti min 19 tambah 27 ya. Berarti 8 meter per sekon. So berarti terkait dengan EK-nya sendiri itu sama dengan, nah terus berarti nilai EK-nya sendiri sama dengan setengah dikalikan dengan 1,673 kali 10 pangkat min 27 dikalikan dengan 4,78 kali 10 pangkat 8 dipangkatkan dengan 2. Berarti ini EK-nya sama dengan 1,673 kali 10 pangkat min 27 dikalikan dengan yang namanya 4,78 kuadrat ya. Itu sebesar 22,85 ya. 22,85 kali 10 pangkat 16 dibagi dengan 2. Berarti nilai EK-nya sendiri 1,673 kali 22,85 terus kemudian dibagi 2 hasilnya adalah 19,11. 19,11 kali dengan 10 pangkat. Nah, ini berapa nih? Berarti min 11. Min 11 joule. Nah, tapi di pilihan gandanya nggak ada. Nah, ya udah kita bikin 1,911 kali 10 mundur 1 tambah 1. Jadinya min 10 joule. Dan ternyata kalau jawaban begini, ya jawabannya ada. Jadi nomor 9 jawabannya adalah yang A. Nah, nomor 10. Berapa frekuensi tegangan yang digunakan bila pada soal ini R-nya 5 dan medan magnetnya jadi 2? Nah, berarti untuk pengerjaan nomor 10 sendiri, untuk mendapatkan frekuensi itu kan kita butuh yang namanya 1 per T besar periode.
Nah, periode itu adalah waktu yang digunakan untuk satu putaran penuh. Ya kan? Nah, berarti kita harus cari dulu nih kira-kira. Nah, ini T-nya berapa? Nah, berarti ini kita butuh yang namanya jarak dong, ya kan? Berarti T-nya sendiri itu sama dengan kan apa namanya? Jarak sama dengan atau kecepatan itu kan sama dengan jarak dibagikan dengan waktu. Nah, kecepatannya sendiri itu belum ada nih, ya kan? Karena apa? Karena R-nya diganti. Kemudian nilai B-nya juga diganti. So, berarti mungkin nomor 9-nya kita hapus saja dulu ya. Nah, oke. Nah, jadi kalau T-nya belum ada ya cari dulu dong, ya kan? Nah, nyari T-nya bisa pakai V sama dengan S per T. Tapi sayangnya S-nya belum ada, V-nya belum ada. Nah, kalau untuk mencari S itu kan berarti sama aja kayak jarak satu lingkaran, berarti keliling lingkaran 2πr. Berarti S-nya sama dengan 2 kali 3,14 kali dengan yang namanya 5. Maka nilai S-nya adalah 31,4 meter. Kemudian terkait dengan V-nya, kita pakai rumus yang ini. V sama dengan B kali Q kali R per M. V sama dengan 2,5 dikalikan dengan Q-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali R-nya adalah 5 dibagi dengan massa protonnya adalah 1,673 kali dengan 10 pangkat min 27. Berarti nilai V-nya sendiri adalah 2,5 dikali 1,6 kali dengan 5 2,5 kali dengan 1,6 dikali dengan 5 dibagi dengan 1,673 nilainya adalah 11,95 ya. 11,95 kali dengan 10 pangkat ya 10 pangkat 8 meter per sekon. Ya, so berarti kita cari dong ya kan, 11,95 kali 10 pangkat 8 sama dengan 31,4 per T besar. Berarti nilai T besar sendiri adalah 31,4 per 11,95 kali 10 pangkat 8. Nah, berarti kita kan mau nyari 1 per T nih, ini kan T per 1. Berarti 1 per T-nya sama dengan 11,95 kali 10 pangkat 8 per 31,4. Maka ya hasil ininya adalah F. Ya udah, berarti nilai F-nya sendiri sama dengan berapa nih? Ya udah 11,95 dibagi dengan 31,4 itu nilainya adalah 0,38. 0,38 kali dengan 10 pangkat 8 Hz. Nah, tapi di sini maunya mintanya adalah megahertz alias berarti 10 pangkat 6. Ya udah, kalau ini kita kurang 2, maka ini kita harus majukan 2 kali. Berarti ya nilai F-nya sendiri adalah 38 kali 10 pangkat 6 Hz. Berarti F-nya sendiri adalah 38 MHz. Ya, so jawaban nomor 10 adalah yaps yang B. Nah, jadi jawabannya adalah yaps yang B. Oke, so ya dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan fisika umum 2 ya, dan berakhir ya terkait dengan fisika umum 2 karena sudah dibahas dari modul 1 sampai ke modul ke-6. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.com dan scan barcode kirisnya. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.